Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Produk domestik bruto yang diramalkan mencapai 7,3 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita menyentuh 25.000 dolar Amerika Serikat. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah janji pembebasan dari jebakan pendapatan menengah yang telah membelenggu selama puluhan tahun. Di jantung visi ini bersemayam jiwa bangsa, semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah cita-cita untuk menjadi mercusuar inspirasi dari ASEAN. Sebuah bangsa yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Sebuah mimpi yang indah, sebuah takdir yang gemilang. Namun, di bawah kilau emas yang dijanjikan, adakah suara lain yang terdengar? Suara retakan-retakan halus di pondasi yang dipijak. Sebuah bisikan keraguan yang bertanya, apakah gema emas yang kita dengar hanyalah pantulan dari sebuah ruang kosong? Ataukah itu gaung petaka yang mengancam menelan seluruh mimpi sebelum fajar 100 tahun itu sempat tiba? Ancaman pertama bukanlah musuh dari luar, melainkan sebuah stagnasi dari dalam. Sebuah kondisi yang oleh para ekonom disebut middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Selama 30 tahun terakhir, Indonesia terperangkap di dalamnya. Sebuah purgatorium ekonomi yang menghalangi lompatan menjadi negara maju. Untuk lolos, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 6% hingga 7% per tahun. Sebuah target yang mustahil tercapai tanpa dua pilar utama, industrialisasi yang kokoh dan sumber daya manusia yang unggul. Namun, pemirsa, dua kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Pilar sumber daya manusia itu sendiri sedang rapuh. Data menunjukkan sebuah krisis tersembunyi. Visi 2045 menargetkan peringkat 20 besar global dalam skor PISA. Namun kenyataannya, kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Sebuah studi dari Bank Dunia mengungkap fakta yang lebih mencemaskan. Rata-rata 12,4 tahun masa sekolah yang dijalani anak Indonesia nyatanya hanya setara dengan 7,8 tahun pembelajaran efektif. Sebuah kehilangan potensi generasi yang tak ternilai. Kegagalan di ruang kelas ini berdampak langsung ke ruang industri. Dunia usaha mengeluhkan lulusan perguruan tinggi yang tidak siap kerja, tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan pasar. Akibatnya, tercipta lingkaran setan. Kualitas tenaga kerja yang rendah menghambat investasi bernilai tambah tinggi, produktivitas mandek, dan bangsa ini tetap terperangkap di tengah kondisi ini. Bonus demografi, yang puncaknya diperkirakan terjadi antara 2030 dan 2040, berubah dari anugerah menjadi ancaman. Populasi usia produktif yang melimpah, jika tidak dibekali pendidikan dan keahlian yang mumpuni, serta tidak terserap oleh lapangan kerja berkualitas, justru akan menjadi bom waktu sosial. Jutaan pemuda yang frustrasi dan menganggur bukanlah modal pembangunan, melainkan potensi pemicu instabilitas. Anugerah demografi yang diagungkan bisa menjadi bencana demografi di jantung bangsa. Di atas pondasi yang sudah retak itu, datang gelombang pasang disrupsi teknologi. Kecerdasan buatan dan otomatisasi bukan lagi fiksi ilmiah. Ia adalah realitas yang akan merombak tatanan ekonomi. Sebuah laporan dari McKinsey memproyeksikan bahwa hingga 23 juta pekerjaan di Indonesia dapat tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Jenis pekerjaan yang paling rentan adalah tugas-tugas repetitif dan pemrosesan data, sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja. Disinilah paradoks paling mengerikan terjadi. Ekonomi Indonesia berada dalam kondisi stagnan, namun dihantam oleh disrupsi teknologi yang bergerak sangat cepat. Negara ini tidak cukup dinamis untuk beradaptasi, namun cukup maju untuk membuat jutaan pekerjanya menjadi usang. Memang, teknologi yang sama berpotensi menciptakan 27 hingga 46 juta lapangan kerja baru. Namun, ini adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan yang menuntut keahlian tinggi, ilmuwan data, spesialis AI, insinyur machine learning, keahlian yang tidak dihasilkan oleh sistem pendidikan yang saat ini sedang krisis. Terciptalah sebuah jurang struktural antara kebutuhan industri dan ketersediaan talenta.
Konsekuensinya adalah ledakan ketidaksetaraan. Bank Dunia telah memperingatkan adanya pelemahan pertumbuhan upah dan meningkatnya kesenjangan sejak pandemi. Kelas menengah, pilar konsumsi dan stabilitas sosial justru menyusut dari hampir 60 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 48 juta pada 2024. Otomatisasi akan mengakselerasi tren ini secara brutal, menciptakan masyarakat dua kutub, segelintir elit yang siap teknologi, dan masa besar yang terpinggirkan secara ekonomi. Sebuah masa depan di mana jutaan anak bangsa, bukan karena malas, tapi karena tak lagi relevan, terlempar ke tepi sejarah. Semua keretakan ini diperparah oleh penyakit kronis yang menggerogoti organ-organ vital negara. Saudara, sidang kasus dugaan Korupsi sistemik. Ini bukan lagi sekadar soal kerugian uang negara. Ini adalah soal penghancuran fungsi dan kepercayaan. Dampaknya merasuk ke setiap sendi kehidupan. Proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi kemajuan, menjadi ajang bancakan. Studi menunjukkan hingga 50% anggaran bisa raib di korupsi, menghasilkan jembatan yang ambruk, jalan yang mudah rusak, dan bangunan yang membahayakan keselamatan publik. Di sektor kesehatan, korupsi pengadaan alat medis dan obat-obatan secara langsung mengancam nyawa pasien. Di dunia pendidikan, dana bantuan yang diselewengkan merampas masa depan anak-anak bangsa. Kegagalan sistemik ini membusukkan pilar sosial. Polarisasi politik yang tajam, yang dipertontonkan sejak beberapa pemilu terakhir, merobek tenun kebangsaan. Perbedaan menjadi permusuhan, dialog menjadi caci maki. Akibatnya, bangsa ini kehilangan kemampuannya untuk bersatu padu mengatasi masalah bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, semua menjadi slogan hampa ketika kepercayaan publik pada institusi luntur akibat korupsi, dan ketika masyarakat terbelah oleh kebencian yang dipolitisasi. Jika pondasi sosial dan ekonomi bangsa ini retak, maka bumi tempat kita berpijak pun sedang bergejolak. Bukan lagi ramalan, bukan lagi dongeng pengantar tidur. Ini adalah takdir yang sedang ditulis oleh air. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkirakan 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2100. Ancaman ini bukan lagi di masa depan yang jauh. Di pesisir utara Jawa, bencana itu sudah terjadi setiap hari. Kota Pekalongan ambles hingga 11 cm per tahun. Jakarta hingga 8 cm per tahun. Laju penurunan muka tanah ini yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan bertemu dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim global. Sebuah kombinasi maut. Prediksi bahwa sebagian besar Jakarta Utara akan terendam permanen pada 2050 bukanlah isapan jempol, melainkan sebuah keniscayaan ilmiah. Ini bukan tentang kehilangan tanah, ini tentang kehilangan rumah, kehilangan sejarah, kehilangan kuburan leluhur. Ini adalah kisah tentang eksodus besar-besaran di dalam negeri sendiri, sebuah pengungsian ekologis yang dipicu oleh kombinasi bencana alam dan kelalaian manusia. Jika laut datang untuk menelan kita, maka dari darat dan udara, kita meracuni diri kita sendiri secara perlahan. Iklim sedang berubah. Para ilmuwan memproyeksikan kenaikan suhu di Indonesia bisa mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050. Kenaikan ini akan memicu cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih dahsyat. Badai, banjir, dan kekeringan berkepanjangan. Akibatnya bukan hanya ketidaknyamanan, melainkan krisis pangan karena gagal panen dan krisis air bersih. Tanpa mitigasi serius, perubahan iklim dapat memangkas 4,4% produk domestik bruto Indonesia pada 2050. Di saat yang sama, paru-paru dunia yang ada di tanah air kita terus digerogoti. Hutan Kalimantan kehilangan rata-rata 1,1 juta hektar per tahun. Papua, 556.000 hektar per tahun. Hutan yang musnah demi perkebunan dan pertambangan melepaskan karbon dalam jumlah masif, mempercepat pemanasan global. Dan di kota-kota, udara yang kita hirup telah menjadi racun. Polusi dari industri dan kendaraan bermotor menjadi penyebab berbagai penyakit mematikan, kanker paru-paru, gangguan pernapasan kronis, penyakit jantung, bahkan menghambat perkembangan otak anak.
Sungai dan lautan kita tersedak oleh plastik. Partikel mikroplastik yang tak kasat mata telah memasuki rantai makanan, dari ikan yang kita makan hingga garam di meja kita. Ironisnya, banyak dari perusakan lingkungan ini dilakukan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, serta industrialisasi tanpa aturan lingkungan yang ketat, adalah upaya mengejar kemakmuran jangka pendek dengan mengorbankan keberlangsungan hidup jangka panjang. Sebuah kutukan sumber daya alam, resource curse, dalam bentuknya yang paling fatal, bunuh diri ekologis. Terdengar gema dari masa lalu, dari antara Karawang dan Bekasi, suara para pahlawan yang mati muda, yang kini tinggal tulang diliputi debu. Amanat itu kini ada di pundak kita. Pengorbanan mereka akan sia-sia jika masa depan yang kita bangun adalah sebuah distopia. Para pendiri bangsa, dalam pidato-pidatonya, telah memperingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa ini adalah menjaga persatuan di tengah kemajemukan dan mengerahkan seluruh tenaga dalam semangat gotong royong. Ironisnya, semangat kebersamaan itu justru terkikis di saat kita paling membutuhkannya untuk melawan badai krisis yang datang dari segala penjuru. Petaka ini, distopia ini, bukanlah takdir. Ia adalah sebuah pilihan. Pilihan yang lahir dari kealpaan kita, dari keserakahan kita, dari perpecahan kita. Maka, jalan keluarnya pun harus lahir dari kita, dari kesadaran kita, dari kepedulian kita, dari persatuan kita.